Oke, waktunya juga pas kok. Oh, okay. How are you, Nini? I'm fine. Kesibukannya apa aja? Masih ikut-ikut Untuk lomba? sekarang ini sih cuma sibuk upacara doang sih. Oke, I see. Ujiannya kapan? Bentar lagi nggak sih? Ujiannya, Ya, hmm, ada ujian nasional kan? tahun depan sih. Oh, oke, I see. Ini saya di kampus ya. Oh Banyak iya, orang ya, yang lewat, nggak apa-apa ya. iya ya, nggak apa-apa. Saya lebih nyaman pakai ini daripada blur background. Hmm, Oke, lanjut ya kalau gitu. oke. Nini udah install ini? Hmm, gimana? Hmm, udah nyoba dari kemarin nggak bisa-bisa. Oh ya udah kalau gitu nanti Kak ini ya. Tadi juga murid Kak ada yang baru install juga. Oh, Kita membuat aplikasi juga tadi. Oke? ah, oke oke Kak jelasin dulu ya kalau gitu slide-nya. oke. Oke. Today we will talk about creating an executable file, which is mean that nanti Nini kalau membuka filenya itu tidak perlu menggunakan Visual Studio Code, and you can, Hmm, yeah, just click on it and it will run like a normal application. Okay? oke oke oke. Okay. The first, maybe we will talk about publication and distribution of software ya. This is important because, yeah, as a developer, bukan hak kita untuk mengambil aplikasi orang lain atau codingan orang lain. Dan kita harus tahu kode etik di dalam developer itu, sorry, di dalam dunia programming itu apa gitu. So, uh, I think you have done this stage: planning, prototype development, refinement, testing, and presentation. Now, the last step is you have to pick your, no, unpack your application, and you can open it and even share it to your friend without using Visual Studio Code. Oke. How to do that? Okay. The presentation of a software product is only the beginning of its life cycle. It means that when you have present your application to any investor, that's not the end of your project. Yeah, you Hmm, still have to, you know, make your application it's better and better. Gitu ya. Last time you finish working with Pygame and present it your project, and the finalizing of technical project is only the middle of the software lifecycle. And I think, yeah, it's followed by other stage like software documentation, but we didn't did it. Okay. Yeah, I think so. And putting into operation and distribution and maintenance. This is important because saat membuat aplikasi itu kita tidak bisa buat sekali kemudian lepaskan. No, kita harus maintenance karena apa? Terkadang di masa mendatang itu bisa ada virus, kemudian data yang tidak benar dan lain sebagainya. Makanya harus dilakukan pemeliharaan atau maintenance supaya aplikasinya tetap berjalan lancar. hmm, oke. And now we talk about software distribution. Is it true that any programs can be distributed freely? No, I think it's not, yeah. What methods of software distribution exist? And then can a user use any software found on the internet for free? And what is a software license? We'll talk about that. Three categories of software. The first, closed software, and then the second is open software, and then this is free software. What is closed software? That is a software that cannot be used without the developer's consent. For example,
you know, Microsoft product, just like Yeah, Microsoft I know. Office, Like Micro, Word and then yes, Excel, right? yes, something like that. It's not open and free. It's, yeah, basically it's closed, yeah. And then the second, Mm. open, it can be downloaded and distributed without the developer's consent, like OpenOffice. I don't know what kind of application is this. And the last one is free. Yeah, for free software, you can download it and distribute and modify it without the developer's consent, like Visual Studio Code, and then maybe, Jupyter Notebook, and then maybe you have heard about Anaconda, something like that. Oh, I know, I know. Yeah, I All know. of that is free, and you can use it for develop your application. Ah, I see. Now, we have a situation like this. Okay, the Starproc company has released the health tracker application with a comment. We want to help you monitor your health, so the tracker is absolutely free for everyone. Any programmer can study the application code. But developer Peter downloaded the health tracker app code, made modification, and released it as his own personal doctor app. The Starproc CEO found out about this and then called Peter's actions illegal. Now the question is, who is right? Jadi ada sebuah startup namanya Mm-mm. Starproc, kemudian dia mendistribusikan aplikasinya gitu ya. Okay. Dan ada seorang developer namanya Peter, dia mendownload dan bahkan memodifikasi aplikasi itu, bahkan ya merilisnya sebagai kepunyaannya sendiri. Dan CEO dari startup itu mengetahui hal itu dan tindakan ini dianggap ilegal. Sekarang pertanyaannya, siapa yang benar dalam hal ini? Yang benar, Ya, startup. dari situasinya kalau misalnya apa namanya? Ani sebagai CEO-nya, apa yang akan Ani bilang gitu? Apakah ini tindakan ilegal ataukah oh it's fine-fine aja sebenarnya gitu. Hmm, kalau nggak dapat Dia sih. melakukan modifikasi kode, kemudian merilis hasil modifikasinya itu sebagai miliknya sendiri, Ilegal. ilegal. Oke, tapi kita lihat penjelasan PPT-nya ya. Oke, Oke. we have two arguments here. The first for Starproc itu sendiri, for the startup, the press release only gave permission to study and to study to study software and then modifying and creating one's own products was out of the question. Artinya apa? Dia hanya memberi izin tentang boleh dipelajari software ini boleh dipelajari gitu. Modifying dan creating memodifikasi dan membuat menjadi kepunyaan sendiri itu dilarang gitu ya katanya. Hmm. Tapi dia tidak mencantumkan sebenarnya. Hmm. Dan argumen buat si Peternya, the press release didn't specify the exact type of software. Ya, Peter juga benar ya, karena dari startupnya itu sebenarnya tidak menspesifikkan bahwa softwarenya itu bisa dimodifikasi. Jadi, just the option to study the code or something else. Artinya ya, ini sebenarnya bisa dimodifikasi dan bisa dibuat sebagai kepunyaannya sendiri. Keduanya sama-sama benar menurut saya. Hmm. Oke, sekarang ini alasan-alasan lainnya. Nah, sekarang ya maksudnya ini adalah kenapa kita perlu tahu akibat atau masalah ketika kita tidak apa namanya memberikan sesuatu secara spesifik di aplikasi yang kita kembangkan. That's why Hmm. we have license. Which is license itu apa Kak? License is a document that regulates the rules for distributing and using a software. Jadi itu kayak apa ya? Regulasi atau yang isinya aturan-aturan untuk
mendistribusikan dan menggunakan softwarenya itu. Dan Hmm. ada suatu ini apa namanya? Company yang cukup bagus mutu dari penggunaan softwarenya namanya Creative Commons. Mutunya itu adalah use my product as you like but keep my ownership. Jadi gunakan produk saya sesuai keinginanmu, tapi tolong jangan jadikan kepunyaanmu gitu. Keep my ownership. Tolong tetapkan kepenulisan saya. Begitu ya. Jadi ini salah satu company yang menerapkan hal ini. Nah, license itu sangat perlu. Nah, sekarang situasinya begini lagi, ada situasi lagi. The Starproc company has released the health tracker application bla 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 seperti yang tadi. Nah, sekarang misalnya ada investor Alexander decided to get acquainted with the promising startups program, but he was unable to do so because he didn't have Visual Studio Code on his computer. Pertanyaannya Hmm. adalah, did Starproc have the opportunity not to pass up the investor? Jadi misalnya nih apa namanya? Grace lagi. Ani misal, Ya. misalnya Ani di sini sebagai developernya, kemudian Kak sebagai investornya. Mhm. Tapi ketika melihat aplikasi ini ternyata saya tidak bisa membukanya karena saya tidak mempunyai Visual Studio Code. Pertanyaannya, apakah Hani akan melewatkan kesempatan ini? Ya, Enggak lah ya. why? Gimana caranya kalau gitu? Ah, eh, Gini sih mau tak usahain lagi gitu loh rencananya Tak. buat ngedownload Studio Code-nya tuh biar bisa ngelihat codingannya tuh biar nggak kayak itu aja loh pembelajarannya kayak saya waktu Oke. kemarin-kemarin tuh juga udah usaha buat di laptopnya ini buat download itu studio code-nya tuh cuma yang Oke. nggak bisa gitu kayak Oke. pengen tak banting di laptop lama-lama gitu. I see, I see. Ya, betul ya. Jadi apa namanya? Did Star Frog have the opportunity itu adalah yes, dia punya kesempatan untuk membuat aplikasinya itu bisa dibuka tanpa menggunakan Visual Studio Code. Ingat bahwa Visual Studio Code is used only by developers, investors, and ordinary users do not need it. Artinya apa? Developer itu mungkin sangat memerlukan Visual Studio Code ya. Jadi para pengembang aplikasi itu ya Visual Studio Code itu adalah seperti alat yang sangat membantu bagi mereka. Tapi bagi kami investor dan orang biasa yang sebagai pengguna aplikasinya, kita tidak perlu itu, ya. Jadi kita hanya memerlukan aplikasi yang Anda buat dan saya bayar itu gitu. Singkatnya demikian, pertanyaannya, is it possible to pick a game or an application in the same way? Apakah mungkin apa namanya? Membuat aplikasinya itu gamenya atau aplikasinya itu dengan jalan yang sama. Maksudnya di sini nih, without using Visual Studio Code to open the application. Artinya Hmm, tanpa mempunyai aplikasi Visual Studio Code, bisa nggak saya membuka gamenya atau aplikasinya? Gitu ya. bisa. Karena remember nih, all of the programs that you use on your computer work out of the box without additional software environments. Ini artinya semua program di dalam komputer kita itu kita tidak memerlukan suatu aplikasi khusus untuk membukanya. Ya, kecuali mungkin beberapa program gitu ya. Tapi kan Ya. Zoom, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya itu kita tidak perlu aplikasi lain untuk membukanya. Ya, Mm-mm. tapi itu Ya, kayak udah instan, tinggal kita buka pakai. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bisa nggak kita buat kayak gitu? Yes. The bisa. answer is yes. With Oh, apa yang namanya a new module that you will learn is PyY installer. Ya, ini modul untuk membuat sebuah aplikasi kita bungkus, kemudian kayak kita sebarluaskan bisa dipakai orang tanpa oh, harus membuka Visual Studio Code atau punya Visual Studio Code. I see. Okay, but preparation is required in here ya. Working with the module will be done
to the console or terminal. So you need to study special commands maybe ya. Jadi maksudnya ini adalah kita perlu sedikit nanti menggali lebih dalam terkait terminal dan apa saja yang bisa kita apa namanya lakukan di Visual Studio Code-nya dalam membuat aplikasi tag itu siap dipakai saja gitu. Oke, so to achieve the goal, you will learn about Visual Studio Code extension and then the list of pre-installed modules, and you will learn about uh, how to apply the basic commands for working in the terminal, and then pack your Pygame into an executable file or .exe ya nanti biasanya. .exe file itu artinya bisa dieksekusi langsung ya. Okay, now we talk about extension and installing package using Visual Studio Code. Nah ini ya, jadi Kak mau jelasin dulu. Tahu atau Kak tanya dulu deh. Ya. Ani tahu bedanya Visual Studio Code dari algoritmik sama Visual Studio Code dari yang biasanya, yang ya you can download Hmm, free. kurang Tahu tahu sih bedanya? yang gitu tuh yang waktu itu masih belum menjelaskan sampai situ sih Kak. Oke. Ya, jadi kalau yang dari Algo, namanya kan Algo VS Code ya. Mm-mm. Itu eh, package yang kita pakai selama belajar di Algonya itu udah diinstalkan gitu. Ya. Jadi kita siap pakai, tidak perlu install modul-modul lagi. Semuanya sudah Hmm, diinstalkan, disiapkan sama Algo. Nah, udah kalau yang include berarti ya Kak ya? gimana? Emang udah include gitu ya Kak ya? Iya, include. Jadi kita nggak perlu lagi install Pygame, install PyYQt, install Kiwi, dan lain sebagainya. Jadi Mm-mm. tinggal pakai gitu ya. Kemudian yang Visual Studio Code biasa dia tidak punya itu. Itu aja bedanya. Jadi harus install manual dan install manualnya itu perlu beberapa langkah ya. Jadi ya Kak bisa ajarkan, cuman apa ya lama lah gitu. Bukan lama sih, perlu waktu gitu, gitu ya. Jadi lebih Oke. baik langsung make yang Algo VS Code gitu. Mm-mm. Nah ini dan yang cukup bagus gitu ya. Ternyata di Algo VS Code itu platform algoritmik itu juga udah dipin gitu. Udah diintegrasikan, udah ditaruh di sana. Jadi nanti tampilannya seperti ini nih. Ini Visual Studio Code ya, kemudian nanti ada langsung tuh muncul halaman algoritmik platform kita. Begitu ya. Ah, Jadi oke. itu perbedaannya. Kemudian sekarang Kak mau tunjukkan nih caranya expanding the functionality of the program. It turns out the initial capabilities of the Visual Studio Code editor were extended by the algorithmic itself. Ini artinya yang tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah, could the algorithmic platform be hidden? Bisakah kita sembunyikan supaya tidak merepotkan? Bisa. Dan awalnya Kak mikir bahwa dia itu merepotkan banget lah kalau ada. Jadi Kak singkirin aja tuh. Gitu ya. Hmm, Kak udah, ya. Kak dua yang Kak pakai. Visual Studio Code tuh dua yang Kak pakai. Yang biasa yang sama dari Algo. Yang biasa buat Kak ngoding karena project Kak masih banyak ya yang harus Kak kerjain. Kemudian Algo buat ngajar, yang Algo VS Code gitu. Nah, Ah, pertama nanti di Visual Studio Code itu ada tab extension. Tab, apa ini Kak? Ini adalah an add-on program that extend the capabilities of a program or application. Ini apa? Singkatnya extension itu nanti apa ya? Kayak apa ya? Apa sih namanya? Play Store. Play Store hmm, di dalam Visual Studio Code-nya. Jadi bisa langsung tuh misalnya, tapi nggak ada lah ya Microsoft. Misalnya nanti Ani penasaran itu tempat jualan kayak apa, terus mencari Microsoft Word gitu ya. Waduh, nggak ada. Itu buat hmm, tools-tools buat programming aja ya. Jadi kayak bahasa Python itu ada di situ. Kemudian apa Jupyter mungkin nanti anak anak Honda nggak ada deh. Tapi anak Honda itu
sorry, Visual Studio Code itu dikandung Anaconda biasanya. Oh. Ya intinya extension tuh tempat membeli lah ya, menginstalasi sesuatu dan harus connect ke internet tentunya kalau Mm-mm. membuka itu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nanti Kak jelasin lah ya. Tapi ini agak buram soalnya. Oh ya. Oke, ya ini extension yang ada di Visual Studio Code Algo itu kita udah diinstalkan Python itu sendiri. Kemudian ada Algo Python-nya gitu ya. Algo Python itu platformnya udah diinstalkan gitu. Nah, kalau Visual Studio Code yang biasa itu kita nggak menemukan seperti itu ya. Jadi itulah Mm. salah satu untungnya. Makanya dia lebih besar juga ukuran filenya. Now, how to install and remove an extension? Ya, ini sangat mudah ya. Maksudnya nanti masuk aja ke bagian extensionnya, kemudian cari misalnya nih ada bookmark gitu ya, extension bookmark. Kita bisa install ini, kemudian ada pilihan tuh di bawahnya juga. Misalnya udah diinstal, kemudian mungkin 3-5 minggu kemudian ternyata dia itu sudah tidak dipakai gitu ya. Kita bisa Oh. mengklik uninstall atau disable gitu ya. Nah ini nih tulisan. Kemudian mungkin 5 minggu kemudian dipakai lagi, bisa diinstal lagi gitu. Ya itu kayak toko buat jual beli lah, tapi Oh. uangnya itu apa kuota atau internet gitu. Gitu ya. Ah. Bisa Oke. diinstal, bisa tidak gitu. Mm-mm. Oke, next. Nah, ini tampilannya begini nanti ya. Jadi ini kalau udah terinstall dia akan tampilannya begini nih. Dia akan tampilannya disable atau uninstall. Ini kalau udah terinstall ya. Kalau belum berarti dia nanti install dulu gitu ya. Kemudian baru ada pilihan yang lain. Dan setelah diinstal Anda mau disable nggak? Kemudian mau di uninstall nggak gitu. Gitu-gitu ya. Jadi Mm-mm. semudah itu, semudah itu. Dan beberapa tawaran mungkin ya, other useful extension like Better Comment, kemudian Bracket Pair Colorizer 2, and Pola Code. You can install it, but I think it's not necessary ya. For Mm-mm. Better Comment, it allows you to divide comment in the code into categories. For example, ini nih, apa namanya? Pagar seru ini is used for red comments and pagar tuduh ini is used for orange one. Saya nggak pernah menggunakan ini sejujurnya ya. Kemudian ini break fair colorizer 2 allows you to color brackets and then this is very useful in case where you need to work with nested constructor. Ini Oh. artinya mungkin Nani sudah melihat ya konstruksi bersarang kalau di aplikasi yang real itu ya, nggak kayak yang kita buat kemarin itu nanti konstruksi bersarangnya itu lumayan gede gitu. Jadi ya aplikasi-aplikasi ini berguna lah gitu untuk meminimalisir terjadinya error gitu. Ya meskipun kita ada feature bug juga ya atau pemeriksa kesalahan di Visual Studio Code, tapi ini perlu karena apa? Karena terkadang ya kalau bisa tidak salah kan lebih baik ya. Ya. And then the last is Pola Code is this is for creating beautiful screenshot with code snippets and then it can be useful when presenting a project. Yeah, to be honest, I don't know what is this. Tapi ya, maybe I need one to install it. Depends on you. Okay. Oke. Now the AlgoPython extension. This is ya ini platform algoritmik yang diinstal bisa juga di disable. Ya intinya dia ada lah gitu juga ya di sana Mm-mm. gitu. Sekarang let's working in the terminal. We'll display a list of install libraries in the terminal. This is a command to check that what module or what libraries that I have been installed in my Visual Studio Code. This is uh, the looks like lah gitu ya. Ini nanti tampaknya begini. Kemudian how to do that? We can use pip help first. Pip help
eh, nanti pip help ini nanti menampilkan eh, komen-komen yang lain, komando-komando yang lain, just like install is to install package, and then download to download package, uninstall to uninstall package, list. This is for list of package that you have been installed. And then so on ya. Ya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya, Kak? Saya menginstal dari ekstensi sama dari terminal. Itu hal yang berbeda ya, ingat itu. Mm-mm. Nah, tahu bedanya? Mungkin ada Beda. pertanyaan muncul di benak ini. Ani, loh kan tadi di ekstensi we can install something ya. Just like Ya. itu tuh. Better comments, kemudian bracket prayer colorizer, Pola code, Python itu sendiri bisa diinstal dari situ juga. Apa Hmm. bedanya sama menginstal sesuatu dari terminal kalau gitu, Kak? Bisa, Bedanya? iya. Kan ini kita juga menginstal nih. Misalnya kalau Vip Help tuh kan it will show you the comments that maybe help you ya. Like if you use pip install, it will be install some package that you need. Hmm. Oke, pip download demikian juga. Pip uninstall juga demikian. The question is, what's the difference between an install application from the terminal and from the extension? Actually, I don't know about the both one. Okay, I'll Apa beda? explain to you ya. Okay, what? Mm-mm. Okay. The first ya, instalasi from extension itu adalah instalasi hal yang bersifat apa ya, Mbak? Aksesori. Ya, jadi misalnya Mm-mm. nih, Ani mempunyai mobil. Mobilnya itu kan bisa kita tambahkan aksesori, ya. Mm-mm. Ya Ya. mungkin AC-nya kita tambah tiga, kemudian apa namanya tempat duduknya mungkin kita tambahkan di atas juga, bisa seperti itu ya. Oke, Hmm. clear ya. Oke. But kalau di terminal itu yang benar-benar dibutuhkan. Maksudnya itu gini, sesuatu hal di dalam mobil itu kan ya, kan Ya. alat buat menyetir itu kan bukan sesuatu hal yang bersifat aksesori ya. Betul kan? Ya. Nah, Itu udah pasti butuh lah. iya, kurang lebih perbedaannya seperti itu ya. Jadi kalau Ani menginstal modul itu, modul-modul yang penting buat dipakai pakai terminal, kalau extension itu buat tambahan saja. That is something optional that you can use for make your working itu easier ya, lebih mudah. Oke? Hmm. Oke, oke. Oke. Now eh sekarang dia menyuruh kita untuk menggunakan pip list untuk mengecek apa saja modul atau aplikasi, bukan aplikasi, modul yang sudah kita install di Visual Studio Code kita. Nah, sekarang pasti kita belum menemukan PyInstaller, di mana PyInstaller ini adalah modul yang akan kita pakai untuk membungkus aplikasi atau game kita itu supaya kita tidak perlu membuka Visual Studio Code, kita bisa untuk membukanya gitu. Nah, ternyata saat dicek belum ada PyInstaller, maka untuk menginstalnya pakai perintah pip install PyInstaller gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini perintahnya. Nah, ini selanjutnya. Nah, setelah itu ada itu creating an executable file. Now, nanti semuanya sekalian nih ya. Jadi Kak tunjukin ini semuanya. Semuanya Hmm. lah ya. Now Oke. we will talk about ini ya. Apa namanya? Creating an executable file atau membungkus filenya itu nanti menjadi ya file yang dapat dibuka tanpa Visual Studio Code. How to do that? Hmm. Hmm. Ya, ini sedikit berbeda dengan operating system Windows sama Mac OS ya. Jadi kalau di Windows tuh prosesnya yang pertama
extract the project from the algorithmics environment, kemudian create a folder, kemudian open the folder, and then take the game in and .exe file, and then assemble the Mm-mm. final project folder with only the requirement files. Ini agak membingungkan kalau begini. Jadi nanti kita langsung praktikkan saja ya. Mm-mm. Nah, sekarang yang harus kita cek sebelum ke situ itu adalah pertama, make sure the game is work ya. Kita harus mengecek gitu ya, gamenya itu udah benar-benar ya tinggal dieksekusi gitu, udah Hmm. berjalan Jadi, bagus lah gitu, udah mantap lah gitu. ah, The second is make sure that the fonts are set correctly. Artinya ya hurufnya sudah sesuai gitu, sesuai keinginan gitu ya. hmm? And then the third is extract the file from the algorithmic environment. Ini artinya adalah ini sebenarnya Kak mendisable malah ya. Jadi disable the extension from the algorithmics. Kemudian ini reveal in Finder ini artinya kita nanti temukan folder di mana file-file itu berada sama file-file yang diperlukan itu taruh ke Visual Studio Code. Kemudian copy the project and place them in a new convenience located folder on your computer. And then file open folder. And test the project one more time and create an executable file with uh, apa command installer double dash mana dia one file kemudian nama folder-folder yang kita perlukan kemudian nama file utamanya. Suara Kak masih jelas nggak? Hmm. Ya, Suara Kak masih jelas? masih masih. And then create the final folder with the project. This is the executable file itu nanti adanya di this folder. Kemudian all the pictures and music being used in the game. Ya, ini Hmm. maksudnya nantilah lihat ya. Ini Kak juga bingung mau menjelaskan. The last is you can upload your folder to a cloud storage and send the link to your friend. Now I will practice it. Okay? Oke. Wait a moment. Okay. Can you see my screen, Ani? Yep, I see it. Oh, You see Python. Python, right? Yeah. Okay. Now I will open my Visual Studio Code from Algo. Nah, can you see it? Cool banget. Oh, Can you see it? yeah, I see it. Okay. Uh, now I will first click file bar. Okay. And Mm-mm. then open folder. Okay. And Oke. then after that, you can choose ya nanti tergantung ya Ani menempatkannya di folder mana. Kalau Kak kan karena kursusnya namanya Python Pro, Kak tulis Python Pro gitu ya. Oh, oke oke. Oke, klik Python Pro and then klik select folder and you can see something like this. Oke, Hmm. Oke oke. oke. Now make sure that the game uh, is working first by click run. Okay, can you see the game? Yeah, I see it. Oh. This is I have modified the game ya. Jadi ini Okay. and okay, it's working normally. It's normally okay. And then you Okay. can close the file. And then after that, in this file, in this code exactly ya, I use additional file like bullet.png, gambar pelurunya saya tambahkan, kemudian apalagi ada banyak nih yang saya tambahkan. Kemudian ini gambar platformnya saya tambahkan yang vertikal dan yang horizontal. Kemudian apalagi ada lagi.
pahlawannya atau hero-nya, kemudian gambar ketika menang, kemudian ini gambar musuhnya, Hmm. kemudian ada lagi. Nah, dua lagi gambar ketika saya game over, kemudian gambar ketika saya mencapai finish. Itu saya tempatkan di folder khusus, ya. Jadi Oke. caranya gimana, Kak? Caranya nanti buat aja nih. Tekan ini, ya, tekan ini, kemudian ya namanya bebas. Misalnya folder untuk game labirin. Gitu ya. Ini Oh. ketika diklik, nah, setelah itu ada tulisan begini. Nah, di sini kosong artinya ya. Kalau nggak ada apa-apa, di sini kosong. Kosong. Kalau kosong, berarti Ani tambahkan nanti di sini folder-folder file-file yang diperlukan. Seperti foto-foto ini. Nah, beruntungnya Hmm. di sini Kak udah tambahkan ya. Jadi Kak namain foldernya itu aksesori game. Nah, di sini terdapat foto-foto Cyborg, Game Over, Hero, Pac-Man, Platform 2, Vertical. Semua yang saya perlukan di game itu saya taruh di sini. Oke? Oke. Nah, setelah itu gimana Kak? Setelah itu, oh iya, Kak lupa jelasin extension lagi. Bentar ya. Kita buat ini dulu. Nah, sekarang Ani perlu cek klik terminal. Terminal ya, new terminal. Oke? Mhm. Nah, Oke. di sini Ani klik yang bagian, ya ini udah ya. Klik pertama harus dicek apakah PyInstaller itu sudah terinstall. Caranya adalah pip list. Enter. Nah, after that, ini beberapa modul yang sudah terinstall di Visual Studio Code-nya. Ya, kita lihat. Apakah ada PyInstaller? Nah, kita cek di P. Ya, ternyata di sini nih PyInstaller itu belum ada gitu ya. Nah, Hmm. ini nih. Adanya PySparser, kemudian PyGame. PyInstaller belum ada. Nah, sekarang gimana caranya untuk menginstalnya? Caranya adalah langsung aja nih. Pip install PyInstaller. Enter. Nah, kalau dia udah harusnya berarti tulisannya begini, requirement already satisfied, itu berarti dia udah terinstall nih. Tapi di mana dia? Nggak menemukan. Dia bersembunyi di mana nih? Nah, untuk mengeceknya, langsung aja nih PyInstaller, installer, show. Ups, salah. Pip show PyInstaller. Nah, dia bakal nanti seperti ini. Versinya segini, kalau udah ada versi begini berarti dia udah diinstal. Nah, sekarang pertanyaannya, yang terakhir, kalau semuanya udah siap ya, kakak nggak perlu Mhm. mengubah fontnya, gamenya udah siap. Gimana cara saya membuatnya menjadi, saya bisa membukanya tanpa melalui Visual Studio Code. Caranya adalah, bentar. Pertama, di bagian ini, Ani harus klik PyInstaller, gitu ya. Ya. Double dash, 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 one file, oke. Oke. Kemudian double dash, add, dash, data. Nah, di sini baru tanda, apa namanya? Petik. Ups, salah lagi. Bentar. Tanda petik, kemudian add di mana file-file yang diperlukan di game itu ditaruh gitu. Hmm. Nah, di sini Kak akan menamakannya tadi aksesori game ya. Ya udah taruh aja aksesori game. Kemudian harus ketik dua kali dengan pemisahnya titik koma aksesori game. Hmm. Kemudian setelah itu klik nama filenya. Di sini kan nama file Kak itu maze game part3.py. Betul? Maka Kak Tuh. tulis nih maze game.
part3.py. Nah, setelah itu tinggal diklik enter. Oh, bentar. Loh, kok nggak bisa nih? Bentar ya. Oke. Bentar, Kak. Cek dulu ya. Kak, stop share dulu. Why Ya. it's not work? Add data. Oke, ulang. Ulang. Kelihatan ya? Ya. By installer, double dash one file, double dash add data, accessory game. Kemudian coba Kak install Pygame dulu. Oke, ini udah. Sekarang kita mau hapus PyInstaller, PyInstaller, kemudian double dash one file, and then dash dash add data accessory game, kemudian accessory game, kemudian mas game part3.py. Kok error? Apakah saya harus bentar? Hmm. Saya lupa jelasin. Jadi ini nanti Ani saat mengklik terminal gitu ya, new terminal. Oke. Mm-mm. Nah, klik di bagian tanda plus ini nih Ani nih. Oke. Oh, Klik here terus. and then comment. Nah, barulah nih cek pertama pip install PyInstaller. Oke. Nah, kalau udah begini berarti Ani bisa menghapus supaya nggak banyak tulisan nih. CLS. Nah, sekarang barulah nih perintah-perintah yang tadi. Oops. PyInstaller one file. Kemudian di sini add data. Kemudian apa namanya? Accessory game. Accessory game. Kemudian maze game part3. Maze game part3. Ani, halo nih. Halo? Ya, Nah, ya. ini part3.py. Enter. Oh, Loh, kok masih nggak? oh, Sebentar kalau gitu. Loh, aneh banget nih ya. ya. Oh, jadi gini stresnya ngoding ya. Kalau Eh, tambah dikit langsung gini dah. Kemarin Kak bisa loh padahal. Tapi kok sekarang nggak bisa ya? Coba gini aja dulu Kak, refresh gitu Oke, atau gimana gitu list. dulu. Ini bentar ya. Version Mungkin ada yang salah, mungkin di aplikasinya itu atau mungkin pengetikannya mungkin gini. file installer harusnya udah normal ya. Iya. Installer file.
Add data. Nah, mereka ngelihat hasilnya aja. Kayak kadang cari Google aja kadang. Kemudian apa? Miss game part 3 dot py. Bentar, Nanti disesuaikan dengan algoritma dia. Miss game part 3 dot py kan udah. Sebentar ya, nggak mau Oh ya cek Kak. sesuatu. Ya. Sesuaikan ya. Kok bisa salah ya? Hmm, Ya kan dia dari zaman tahu kan dia juga nanti. Nggak tahu kan bahan atau bentar. Oh, bahaya ya, anak-anak. Kalau saya Bahaya nggak anak-anak gitu? copy ya. Itu peta. Kalau petanya. kemudian Berarti ini berapa? hmm Dia ini dari mana? Kalau petanya jadi berapa? 3 kali 3. Ya, jadi. Kalau jagung berapa? 2 kali 3. Oh, besar. I don't need that. Kalau 3 itu berapa ya? Comment from and then Kalau nanti juga disesuaikan dengan petaknya. Gak ada lah petak tadi. Apa kan? Kata lo rapat kan ini tidak. Petak. oke. Installer. Installer. Benar, benar, Pak. And then is game.py. It's part 3. Nah, bisa nih. Oke, udah bisa nih. Oh. Ya, nanti tampilannya kalau udah bisa dia kayak gini nih. Kayak gini, dia loading-loading gini. Nah, kemudian ada tulisan di akhir sukses, completely sukses gitu. Tunggu bentar ya tapi. Nah, you will see that completed successfully. Successfully. Okay? Now, I will, bentar, share screen ulang. Okay, can you see my screen? Yes, I can see it. Now, in the folder of Python Pro, tepatnya di modul 6, mana dia? Ini nih, tepatnya bukan di modul 6 ya, tapi di sini, di file eksekusi, kita akan menemukan folder build and this. Nah, sekarang Kak tunjukkan ya. Lihat nggak file Kak? Lihat. Data Scientist, Algorithmic, and then Python Pro. Nah, di sini nih. Di sini tadi yang terbuat itu yang ini nih. Klik file eksekusi. Nah, di sini ada file-file nih. Oke. Ada Oke. file-file, klik yang this. Nah, dia sekarang udah begini, tinggal diklik. Nah, gitu. Ya. Jadi dia udah bisa dijalankan tanpa Visual Studio Code. Maksudnya gimana, Kak? Nah, sekarang misalnya Kak tutup nih semuanya, Kak tutup. Visual Studio Code Kak tutup lagi ya. Nah, oke. Ya, oke.
Kak buka filenya, ini. Kak buka filenya, Parabi, Data Scientist, Algorithmic, kemudian Python Pro 2. Kemudian ya di sini juga udah ada sebenarnya disk yang ini. Ups. Di sini dia yang file eksekusi. Kemudian di sini ada build sama disk. Klik yang ini, kemudian klik 2 kali, dia dijalankan. Nah, gitu. Kemudian apakah ini sudah berfungsi, Kak? Kita lihat saja nih. Loh, Mm-mm. ini dia. Apakah bisa dimainkan? Ayo kita mainkan. Oke, Kak mainkan. Oke. Langsung aja. Ini agak lama ya. Jadi Ani aja ya. Ani aja yang Mm. mainkan. Kak kirimin filenya dari WA. Oke? Oke. Semoga bisa jalan ya. Ya. Karena Kak coba kemarin ya. Aduh. Oke Ani, ini dia build. Harus di atas sih, Mas, ya. Oh, cuma tampar di atas aja. Oh, ada orang biasa cuma tampar-tampar doang. Oke, lanjut. Ya, ini terus nih kamu. Oke, coba nih. Loh, kok hanya satu ini tapi sebentar. Nah, itu Ani, 19 MB. Bisa dibuka Oh, nggak? sebentar, sebentar. Oh, yang ini. Wah, Masih download, Kak? Sudah ada. aman, aman. Iya, Kak lupa lagi jelasin extension. Halo. Sibuk apa? Oh, I'm busy for this. Test? Nope. It's coding lessons. Yeah, Yes, it's coding lesson. online. Kita tahu lah kalau 2 hari. Hari berapa? 10.000. Hmm. Nah, What? Wait a second. Uh, I think there's Bisa some. Bentar dulu, Kak. atau error? Uh, wait. Tak buka lagi. Boleh screenshot nggak nih? Tuh, nggak bisa, Kak. Di laptop saya. Oh ya, it's Windows weird. protected. Apa tulisannya boleh share screen? Sebentar. Hilang lagi nih. Eh, wait. dan satunya kilogram kan. Wait. Ini dicoret kan kilogram kita. Waduh, game over lagi. Oke, how? Bisa? Wait. Kalau enggak, mungkin Kak harus kirim file yang ini juga ya.
Ya, Bentar nggak ya. bisa nih Kak. Nih Windows Protect Your PC nih. Bentar. Kak mungkin harus kirim file yang ini juga ya. Kan per kali bed. Download juga Ya, file yang ini coba nih. malah kayak gitu dia Kak. Coba download file yang itu juga ya. Yang mana? Oh, aduh itu Windows Defender-nya nih ya. Itu ada Windows Defender yang artinya Ani itu harus matiin dulu Windows Defender-nya. Pasti platform algoritmik juga dia begitu pasti. Oh, Ya, tadi murid Kak yang satunya itu dia juga tulisannya Windows Protected Your PC. bagaimana Saat caranya matiinnya Kak? Kalau boleh tahu. ini klik di bagian settings, kemudian Setting. ya cari Windows Security. Rata-rata kan 20 cm. Mhm. Windows Security. Yang di belakang. Cari Windows Security udah? 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 Udah. Habis boleh share screen? Nanti Kak tunjukin langsung nih caranya. Bisa, bisa. Sebentar. Udah Kak, ini kayak gini. Nah, nice. Yang paling atas, action recommended. Yang paling Yang atas, ini? yes. Gitu. Tapi kalau generatif kan, Oke, wait minute. kan udah panjang. Nah, now manage setting, manage Manage. settings. Bawah, bawah. Manage settings, atas, Di atas. mana ya Kak? Manage, manage settings katanya tuh. Nah, itu tuh. Nah itu tuh, Di atas, mana? ya. Atas, Di mana? atas. Nah, itu. Nih? Ya, yang biru, biru, tulisan warna birunya itu. Bawah, bawah, bawah. Oh, Ya, ini. nah, Oh, iya, iya, iya. yes. Sorry, sorry. Oke, now off. Off Yang kan ini real semuanya. time protection-nya. Yes, yes, off kan. Kemudian di bawah juga off. Wait. Oke, ke bawah juga off. Itu cuma pupuk kandang loh. Kan bisa. Oke, ke bawah juga off. Oh, ke bawah juga. Nah, oke. Sekarang di minimize aja, jangan di close, nanti di on kan lagi. Coba dijalankan aplikasinya. Wait a second. Di oke. What? Eh, Atau coba buka tempat penyimpanan aplikasinya nih. Di Penyimpanan mana? file ini coba klik download tadi. Ini? Buka ini. Nah, itu. Mana dia? Nah, itu salah satunya. Aduh, ada empat lagi yang jangan jangan dijalankan dulu ya. Ya, Ya, nggak bisa, Kak. klik kanan dulu. Coba ditutup dulu ini. Eh, Oke. Klik bentar. kanan. Wait. Bentar, bentar. It's okay. Iya, itu kan tadi ada 3 tanaman. Kan ada yang astagfirullahaladzim. Udah segar. Udah vertikal loh. Segar, setengah mateng, mateng. Lagi. Ya, dia kan lagi main-main di sini. Saya tuh semuanya. Saya aku nanti kalau berapa dua saya kali berapa? 20.000. 15. 20. Jam dulu aku. Udah. Bentar. Dah?
Oke, sekarang Ke kanan. klik kanan, kemudian properties. Properties. Bukan, Nih. properties. Yes, Ya, properties. oke. Kemudian ini nih, itu locationnya itu C sampai itu di copy. Yang ini. Iya, betul. Itu di copy. Besok. Udah. Sekarang Dah. klik yang di security tadi. Yang ini. Bukan. Bagian yang tadi security. Nah, itu ke bawah. Ke bawah. Extension tuh. Extension tulisannya. Ada tulisan Extends. atas. Nah, add more tuh. Tuh. Iya, add or. Iya. What? Udah. Udah diklik. Nah, Ya. add and exit. Ya, add file. And file. Oke. After that. Oh iya, langsung nih. Di mana tadi disimpan filenya itu? Mas, di sini. Nah, klik salah satu aja itu. Jangan empat-empat. Empat ya di download. Oke, sekarang oke. Klik oke, and Di mana? itu tuh. Loh, nggak ada oke-nya ya? Nah, itu. Oh, kok lain ya? Oh, lain. Nggak ada ya? Ya udah, kalau gitu ditutup aja. Tutup aja X. Nggak ada tombol oke-nya ya itu, Ani? Ya. Ya udah, kalau gitu udah tersimpan berarti. Tutup aja itu, kemudian jalankan ulang aplikasinya. Yang kedua itu ya, coba. Bentar dulu. Aduh. Loh, kok nggak bisa ya? Pengen Coba nggak? more info. Run anyway. Itu tuh. Itu yang kita nggak klik tadi. Nah, udah nih, jalan dia. Alhamdulillah. Loh. Loh, Ih. loh, kok nggak bisa ya? Loh lah. Coba Ani klik dua file yang Kak ini, yang Kak kirimkan lagi. Nah, Yang ini. mungkin ya itu mungkin prasyaratnya ya. Nggak tahu Kak ya, tapi dua-duanya. Yang ini. Iya. Sekarang coba di run ulang yang tadi itu. Yang tadi. Sebentar. Iya, Nih. iya. Kok aneh banget ya nggak bisa. Nih. Hmm. Hmm, Astagfirullah. apa harus di restart dulu ya laptopnya? Aduh. Atau nanti aja coba saya coba dulu ya, Kak ya. Iya, oke deh kalau gitu ya. Ini jamnya Oke. juga udah ini. Oh ini nih, bentar aja, boleh nggak? Oh, boleh. Kak mau boleh stop share? Kak mau tunjukkan cara buat ini, apa Buat namanya? apa? Extensionnya itu kayak gimana gitu. Supaya tadi Kak janji udah mau ini Kak share screen sekarang. Udah lihat? Udah? Sekarang ini. Oke. Nah, ini jadi extension tuh adanya di mana? Di sini ya nih ya. Jadi ini buat Explorer, ini Mm-mm. ditutup aja. Kemudian ini buat searching, kemudian ini nanti kalau belajar Git dan GitHub. Nah, di sini extension klik aja. Nah, di sini nih Algo Python tuh Kak disable nih. Makanya dia eh, pilihannya hanya enable. Kalau enable nanti dia muncul Kak disable. Ribet soalnya kelihatannya. Kemudian misalnya Ani ingin install yang tadi tuh, apa namanya? Yang mana? Pola code. Pola code misalnya. Oh. Nah, misalnya ini nih. Dia pilihannya kayak gini. Dan tinggal diinstal aja nih ya. Install. Gitu ya. Hmm. Installing. Jadi ini bentuk Nah, gitu. aplikasi apa kakak installnya tuh di web gitu gininya extensionnya tuh. Iya, dia dari web cuman terhubung langsung ke Visual Studio Code. Jadi kayak orang-orang tuh jual aplikasinya di sini,
Visual Studio Code gitu. Oh. Kita nggak perlu ke web gitu. Jadi langsung dari sini Oke, aja. oke. Gitu ya. Jadi kalau mau di Oke. uninstall, uninstall aja nih. Nah, gitu ya. Lebih gampang ya. Iya. Jadi ya mungkin itu doang yang bisa Kak share. Maaf tadi ngaret, Ya. aduh Kak nggak tahu ya tiba-tiba kok nggak bisa. Ya, maaf juga, Kak. Ini laptop emang agak-agak juga, Kak. Nah, oke, kalau gitu ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Tidak. Dicoba-coba ya, nanti errornya kasih tahu ke aja yang mana yang mana. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kita beralih ke modul baru. Oke, Oke. bye-bye. Bye-bye.